Halo mahasiswa UT yang budiman, tetap semangat ya. Sekarang kita sudah sampai pada sesi 8. Mohon mahasiswa mendengarkan seutuhnya video terakhir saya ini. Tema kita kesempatan ini adalah etika dalam menulis. Mahasiswa, dari diskusi-diskusi yang telah mahasiswa posting, itu sebenarnya mahasiswa sebagian tidak memiliki etika. Ada yang melakukan copy paste dari internet itu tanpa mencantumkan sumber orangnya, pendapat siapa itu sudah jatuh pada plagiat. Jadi banyak tugas-tugas diskusi yang sama orangnya, topiknya, jadi kalimat dari awal sampai akhir di internet itu diambil secara utuh. Itu keliru mahasiswa. Kita boleh mengambil dari pendapat orang itu kalau kita mau mengambil notasinya atau citasinya, kutipannya, boleh langsung beberapa kalimat saja, bukan seluruhnya yang mendukung topik yang akan kita bahas. Boleh juga berupa kesimpulan bacaan kita dengan bahasa kita sendiri, namanya parafrase. Kita parafrasekan hasil, misal kita membaca artikel di jurnal ya, terus kita cuma baca abstraknya saja, di situ ditemukan hasil penelitian. Nah, untuk mendukung gagasan di makalah kita ya, kemarin tugas 2 ada pembuatan makalah, saya mohon tolong diperbaiki yang nilainya masih kurang. Jadi pada intinya adalah cara mengambil landasan teori ketika mendukung topik yang dibuat dalam makalah itu tidak jujur ya, kurang jujur. Ada yang mengambil seutuhnya, dia baca artikel, dibaca di internet, baca media cetak, terus disalin itu aja. Itu tidak boleh, tanpa mencantumkan penulis di artikel tersebut. Semua artikel jurnal ilmiah itu ada penulisnya, bukan tanpa penulis. Itu yang keliru. Jadi mahasiswa sekalian, perlu saya ingatkan kembali, ketika kita membuat karya tulis ilmiah berupa makalah, ketika melakukan kajian mencari latar belakang, itu bisa dari berbagai artikel, hasil penelitian, mengapa harus ini diangkat ya, penelitian siapa yang dibaca, itu bisa dilihat, diambil dari simpulan kita membaca abstraknya saja, tapi tetap cantumkan namanya sama tahun. Nah, cara membuat citasi ini saya jelaskan. Nah, ada istilah dalam karya ilmiah itu notasi ilmiah. Itu adalah cara mengutip ya, untuk mendukung teori-teori di dalam karya tulis ilmiah kita. Itu ada 2, ada berbentuk footnote, ada body note, ada endnote 3 ya. Kalau footnote itu supaya tidak terlalu panjang mengganggu paragraf itu, cuma menuliskan di atas kalimat itu angka 1, tapi di bawahnya dijelaskan sumber angka 1 itu dapat dari mana ya, siapa penulisnya, tahunnya, judulnya, tempat terbitnya ya, sama nama penerbitnya, jadi sama halaman. Itu namanya footnote, catatan kaki, kutipan yang berupa catatan kaki. Kalau dalam istilah di komputer itu style, nama referensi itu, gaya referensi itu ada di situ asosiasi, ada namanya apa ya, asosiasi American Psychology Association ya, atau Amerika Psikologi Association, asosiasi psikologi Amerika, itu boleh. Ada juga dari Chicago itu biasanya menggunakan catatan kaki footnote. Tapi kalau apa, menggunakan body note di dalam paragraf tersebut, baik sebelum ide
kita menyebut namanya dalam kurung tahun, baru idenya yang kita tuliskan, baik itu langsung atau tidak langsung. Nah, itu satu gaya. Kemudian ada gaya yang kedua, idenya dulu dalam kurung nama orang yang kita ambil pendapatnya itu sekaligus tahunnya. Itu namanya sitasi gaya apa. Nah, gaya apa ini penjelasan lengkapnya nanti hanya dicantumkan di dalam daftar pustaka pada bagian terakhir dari makalah kita. Nah, setiap ada sitasi atau notasi ilmiah di dalam makalah, langsung secara otomatis dibuatkan daftar pustakanya. Ya, setiap itu daftar pustakanya sama. Berapa kutipan di dalam makalah teori-teori orang, sebanyak itu juga di akhir daftar pustaka nanti tertulis. Itu menghindari etika dalam menulis, yaitu menghindari plagiat. Plagiat itu bahaya, suatu tindakan kriminal ya. Bisa seorang sarjana bisa dibatalkan kalau banyak melakukan ciplakan-ciplakan. Ya, plagiat itu apa, kemiripan atau similarity, ada sebuah tes Turnitin namanya, mengecek keaslian karya tulis kita. Itu nanti mungkin di tugas ini ya, seberapa banyak kemiripan, penciplakan tapi dicantumkan namanya itu masih diterima ya. Yang tidak diterima sama sekali, mencimplak punya orang tidak dicantumkan namanya, tapi punya orang diambil, itu tidak diterima, tidak boleh ya. Tapi kalau kita mencimplak nama orang, dicantumkan penulisnya dan tahunnya dalam daftar pustaka ditulis, itu bagus. Itu cuman di perguruan tinggi ada kadar similarity-nya, jangan semata-mata memajang-majangkan pendapat orang saja tanpa ada analisis ya. Jadi aturan selingkuh universitas ada yang 20% ditolerir, ada yang 30% yang ditolerir, yang menciplak hampir mirip ya. Nah, itu etika dalam menulis. Kita tidak boleh mengambil di internet utuh, kemudian itu tiba-tiba pendapat kita, itu namanya plagiat. Plagiat itu merampok punya orang tanpa seizin orang, tanpa mencantumkan bahwa itu tulis pendapat dia. Di sini kesalahan teman-teman, sehingga Bapak kasih aja dia nilai 70-75 ya, 70-75. Sebenarnya yang bagus 80 itu udah ada sitasi-sitasi dalam makalah itu ya. Tapi yang makalah 70-75 itu hadiah saja, menghargai kalian aja. Jadi bukan tidak menghargai sama sekali, menghargai sama sekalian. Tapi kalau mau clear betul, itu banyak juga mirip betul apa yang ada di internet, itu aja yang disalin utuh. Itu tidak boleh mahasiswa ya, tidak boleh. Mungkin demikian, terlalu panjang pengantar saya akhiri. Selamat belajar dan terus belajar, baca modul, jangan hanya melihat-lihat internet. Di modul kita itu udah banyak jawaban-jawabannya. Bapak, Ibu, mahasiswa ya, tidak murid SD lagi, tidak murid SMP lagi. Jadi belajarnya itu memang inquiry, menemukan, banyak membaca, bukan dikuliti saja oleh dosennya. Artinya bukan dikupasin terus dimakan, itu konvensional, itu nggak model lagi ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.